Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini tentunya kita sangat bersyukur karena Tuhan kita itu baik dan sangat baik buat kita semua. Karena Dia adalah jaminan penuh dalam kehidupan setiap umatnya untuk mencapai keselamatan yang benar. Tujuan setiap umat-umat, setiap orang beragama adalah merindukan di akhir dari suatu kehidupan menuju kepada keselamatan yang kekal yang disebut kerajaan Allah, yang disebut surga. Kita tahu kondisi dan situasi yang melanda dunia. Apa yang sedang terjadi bukan itu dirancang oleh manusia, tetapi segala sesuatu terjadi adalah penggenapan firman Tuhan. Di dalam penggenapan firman Tuhan ini kita melihat yang sedang melanda dunia ini, melanda bangsa dan negara kita. Kita dapat melihat, mendengar, memantau, memperhatikan terjadi kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela. Bukan hanya kejahatan-kejahatan, hal tentang pencurian, perampokan, pembunuhan, tetapi kejahatan-kejahatan yang memunculkan adalah memusuhi kebenaran Allah, memusuhi Allah tanpa disadari oleh setiap manusia. Sehingga firman Allah berkata, jahat semakin jahat, tetapi orang yang baik, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan semakin lebih baik. Saya ajak kita melihat di dalam Matius 13, Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Saya bacakan berbunyi demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya. Kalau saudara melihat apa yang tayangkan, inilah yang disebut manusia hidup dalam satu kehidupan yang sangat sengsara. Siapa yang ada di dalam apa yang kita saksikan? Itulah yang disebut orang-orang jahat. Bahkan 2 kali disebut sini orang jahat. Dan malaikat akan memisahkan setiap manusia yang benar-benar hidup dalam kebenaran Allah dan mereka yang tidak hidup dalam kebenaran Allah. Itulah mereka yang disebut orang-orang jahat. Siapa yang digolongkan orang benar? Yang digolongkan orang benar adalah orang yang sudah mengenal Allah. Allah secara pribadi, mengenal tentang jaminan keselamatan manusia menuju kepada keselamatan yang kekal. Mereka yang disebut golongan orang-orang benar, yang mengenal Allah secara pribadi,
Seandainya kita melihat dikatakan dalam Injil Yohanes 3:16 yang sudah tidak asli. Dikatakan ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Dia, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lah yang disebut orang benar. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan tidak ada nama lain yang dapat menjaminkan keselamatan menuju kepada kebenaran yang sempurna, menuju kepada kebenaran yang sejati, selain beriman, selain percaya, selain menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tapi orang yang tidak mau menerima Dia, itu yang digolongkan orang-orang jahat. Artinya orang yang tidak mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya orang yang memusuhi Dia. Maka jelas sekali dalam ayat ini, mereka bukan orang benar. Kita melihat di dalam Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 sudah menerangkan tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Berbunyi demikian, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada-Nya. Dikatakan tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Kita. Tentunya Tuhan yang telah kita baca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 6 ini. Kalau bahasa Ibrani dikatakan dalam bahasa asli, dalam penulisan di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini berbunyi demikian. Anoki Yihwa for Nibam Adai Moshe. Dikatakan Anoki di sini adalah menunjukkan kepada kepribadian Allah. Dia berkata, Akulah Tuhan. Dan dikatakan walain dan tidak ada lain selain hanya Dia adalah Tuhan. Dikatakan selanjutnya Mibal Adai, selain hanya dari Dia, dan Dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikatakan Mose, yang artinya Juru Selamat. Ini adalah menubuatkan tentang kepribadian Yesus, adalah berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi Juru Selamat. Jadi manusia di kolong langit ini, di dunia ini, hanya satu yang menjadi kunci keselamatan, terhindar daripada penghukuman. Yang kita lihat bagaimana gambar ini, penderitaan dari mereka yang tidak mau menerima Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita baca dari bahasa aslinya, digolongkan adalah orang yang jahat, yang melanggar aja aturan. Kita melihat dari manusia pertama, kita tahu siapa Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar apa kata firman Allah, akhirnya mereka dikeluarkan dari suatu tempat yang dimana di situ tidak pernah ada kekurangan, ada
dan hidupnya bahagia. Tapi ketika melanggar firman Allah, maka hidupnya penuh dengan penderitaan. Datang kepada anak mereka berdua, terjadi juga pelanggaran. Situ anaknya yang tua, itu akhirnya tidak taat pada kebenaran firman Allah, tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan akhirnya kita melihat kehidupannya juga menyusahkan kehidupan manusia sekarang yang ada di dunia ini di akhir zaman ini. Kalau tidak mau taat pada kebenaran firman Allah, bagaimana mereka bisa masuk pada keselamatan mereka? Kita berada di era akhir zaman. Kita berada pada akhir suatu kehidupan di dunia ini. Menjadi satu pertanyaan, adakah kita hidup baik di mata Tuhan? Adakah kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Ataukah kita membuat suatu pelanggaran? Orang yang hidup dalam pelanggaran, orang yang hidup dalam ketidakbenaran, orang yang tidak taat pada kebenaran, inilah tempat mereka yang kita lihat pelanggaran. Firman Allah berkata, mereka ingin mati tetapi tidak bisa mati. Mereka tersiksa di dalam, dan itu hidup di dalamnya bukan sementara, tetapi kekal untuk selama-lamanya hidup dalam penderitaan. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk berbuat baik. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dan lakukan kebenaran firman Allah. Jangan sampai pada waktu Tuhan sudah tutup kemurahannya sehingga ingin kita melakukan yang baik, ingin kita hidup benar, ingin kita mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi selalu saya ingatkan dalam Amos pasal 8 ayat 11-12, ingin bertobat tetapi sudah terlambat. Dia mencari di sekitarnya, di mana dia tahu ada pemberitaan Injil. Untuk apa? Untuk bertobat. Tetapi Amos itu berkata, sudah tidak menemukan lagi. Karena dia beruang, dia memiliki kekayaan, uang yang cukup banyak, dia coba mulai lari ke daerah yang lain, dari kota ke kota, untuk tujuannya ingin beribadah, ingin dengar firman Allah, ingin bertobat, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin hidup dalam kebenaran. Tetapi Amos 8, 11-12 itu jelas apa yang dikatakan. Dia mengembara dari barat, utara, selatan, mencari untuk mendengarkan firman Allah sebagai makanan rohani dalam diri. Dia haus, dia lapar, tapi sudah tidak ada. Mau cari kemana? Firman Allah berkata, sampai ke ujung bumi dia mencari dan tidak lagi menemukan, untuk ingin bertobat, tapi sudah terlambat. Tapi hari ini kita boleh dengar firman Allah, berarti masih ada peluang untuk kita bertobat. Ada peluang kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Ada peluang untuk kita berbuat baik. Ada peluang kita menyenangkan hati Bapa kita di surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Karena tidak ada keselamatan lain di dunia ini selain melalui iman kepada Yesus, melalui percaya kepada Yesus, melalui pertobatan yang sungguh dan lakukan apa kata Tuhan itu. Bukan kata manusia. Manusia bisa salah, siapapun bisa salah, tetapi firman Allah tidak pernah salah.
Dan ini yang dia kendaki dalam kehidupan kita semua. Yang dikatakan, jadilah orang benar. Bukan seperti orang yang kelihatannya benar, tapi karakternya buruk. Janganlah kita melihat kehidupan mereka yang seolah-olah beribadah kepada Allah, seolah-olah mereka percaya kepada Yesus, tapi lihat, benarkah kebenaran ada dalam diri? Karena firman Allah benar. Bukan orang yang berseru-seru aku Tuhan, itu sudah jaminan masuk surga. Tapi adalah orang yang menjadi pelaku firman Allah. Dan mereka adalah jaminan untuk memperoleh keselamatan yang kekal, dan mereka akan terlepas dari penghukuman yang kekal yang kita lihat. Itulah neraka, penderitaan manusia di akhir dan suatu kehidupan yang tidak bertobat, yang meremehkan Tuhan. Firman Allah ingin kepada orang-orang benar adalah menjadi terang, menerangi kehidupan orang lain. Artinya memberikan keteladanan, memberikan satu contoh yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Bagaimana karakter kita, bagaimana kita sebagai orang yang benar, bagaimana sebagai orang yang beribadah kepada Allah, bagaimana sebagai orang yang beriman kepada Yesus, bagaimana sikap dan perbuatan kita. Tentunya sesuai dengan kebenaran. Yang dikatakan Roh Kudus adalah buah-buah roh yang harus nampak dari kehidupan pribadi, dari karakter kita. Itu yang harus nyata. Dan orang yang hidup sesuai kehendak Allah seperti apa kata firman Allah, memiliki karakter buah-buah roh Allah, maka terhindarlah mereka dari apa yang kita saksikan gambarnya. Tempatnya mereka di mana? Kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu adalah jaminan penuh bagi mereka yang hidup sesuai kebenaran firman Allah. Bagi mereka yang beriman dan melakukan apa kata Yesus Kristus, mereka lah yang berhak mewarisi keselamatan yang kekal. Mereka yang datang kepada Tuhan, dan orang yang datang kepada Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Coba tayangkan gambar yang sama. Tuhan menjaga, Tuhan menyambut. Dialah mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kalau Tuhan yang menyambut, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan yang memberkati, siapa yang bisa menghambat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan? Tidak lagi. Ini ditujukan kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, ditujukan kepada mereka yang melakukan kebenaran firman Allah, dan kepada mereka yang selalu bersekutu dengan Dia, disambut, dijamah, diberkati. Karena hanya Dialah Allah yang sanggup memberkati manusia dan memberikan manusia segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Itulah Allah kita, satu-satunya, dan tidak ada Allah yang lain. Dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran dituntut, berikanlah suatu penyembahan yang benar-benar dari lubuk hati yang dalam. Bukan menjadi orang Kristen, tetapi dalam hati tidak ada kesungguhan dengan Allah. Makanya dikatakan Matius 3 ayat 18 itu ada bedanya antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Terjemahan asli lebih diterjemahkan luas, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh. Selalu saya tekankan di mana saya melayani dan saya katakan Kristen berjaminan untuk dia masuk surga.
Tapi kalau kita ambil dari Malaikat 3 ayat 18, Kristen di situ ada dua golongan. Kristen yang benar-benar menyembah Allah, dan yang menyembah Allah adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Yesus. Maka mereka ada bedanya dengan orang yang menjadi orang Kristen. Tapi Kristen tidak ada pertobatan, Kristen yang tidak melakukan kebenaran firman Allah, Kristen yang menjadi contoh yang tidak baik bagi tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Selalu saya katakan begini, jangan hanya sampai menjadi orang Kristen lalu berhenti dengan kata orang Kristen, tapi dia adalah Kristen di mana Yesus ada dalam diri. Karena dia ada jaminan keselamatan. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari Bapa di surga menghendaki penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, karena mengenal Dia satu-satunya jaminan untuk kita memperoleh keselamatan yang kekal. Dunia ini sementara, tidak ada dalam dunia ini yang kekal. Harta sebanyak mungkin yang dimiliki manusia tidak ada yang mereka bawa ke surga selain apa yang ada di dunia ini hanya sampai di liang kubur itu. Tapi keselamatan kehidupan kekal itu, harta yang perlu dipertahankan adalah hidup benar di mata Tuhan dan mewarisi keselamatan yang kekal. Yang dikatakan tadi penyembah-penyembah yang benar, bukan sekedar datang kepada Tuhan, bukan sekedar memuji dan loncat-loncat dan percaya begitu saja, tetapi tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perbuatan, tidak ada satu pengendalian diri, sehingga selalu yang dilakukan yang bertentangan dengan Tuhan, maka tidak mungkin akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi mereka yang melakukan apa yang dikatakan ayat ini, mereka lah yang menjadi pewaris keselamatan yang kekal. Dan orang yang sudah ada di dalam Kristus, terhindar daripada sikap dan perilaku kejahatan itu, adalah orang yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Dia. Siapa yang memerdekakan dia? Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami di dalam Kristus dari hukuman dosa itu, dari hukuman maut. Yang gambar kita lihat terlepas dari kehidupan maut, terlepas daripada penghukuman masuk pada neraka itu, tapi mereka memperoleh satu kepribadian menuju keselamatan yang kekal, yang disebut surga itu. Saya taruh di Facebook saya, mari kita bersama-sama menuju ke surga. Jangan tinggalkan peribadahan. Saya taruh gambar di situ, di mana tangga menuju ke surga. Adakah sudah kita mempersiapkan diri untuk melangkah naik tangga tahap demi tahap untuk kita sampai kepada tujuan keselamatan yang kekal? Karena tujuan manusia semua ingin untuk melakukan bagaimana untuk bisa sampai tujuan. Artinya tahap demi tahap dia mulai lalui dan dia mulai lalui sampai pada puncak keselamatan ini. Kita berada pada tangga yang mana? Ada kebenaran terus itu bertambah terus membenahi kehidupan kita.
sebagai orang Kristen? Dan adakah kita menyenangkan hati Tuhan? Hari ke hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu berkata, dimanapun saya melayani, saya berkata tidak ada denominasi gereja manapun yang dapat berkata penuh jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu ada kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak ada dalam diri manusia itu, tidak ada keselamatan dalam diri. Bukan pendeta, mau pendeta kecil besar sama, tidak bisa menjamin manusia masuk pada keselamatan yang kekal. Tetapi manusia itu yang menerima Yesus dan melakukan apa kata Yesus, itulah jaminan untuk masuk keselamatan yang kekal. Kristen kalau tidak bertobat, jangan mimpi untuk masuk kepada keselamatan yang kekal, ke surga yang mulia. Selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan, marilah kita bertobat, marilah kita lakukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia, bukan kata organisasi. Kita melihat banyak orang berebut untuk kedudukan, tetapi tidak berebut kedudukan untuk masuk dalam keselamatan yang kekal. Yang diperebutkan adalah kedudukan dunia. Sehingga hal yang tidak benar bisa dilakukan dan bahkan menimbulkan permusuhan. Jangankan sesama sidang jemaat, kakak beradik bisa terjadi, orang tua anak bisa terjadi karena perebutan kedudukan. Harusnya dipikirkan yang diperebutkan kita ini adalah menuju keselamatan yang kekal. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka yang terhukum ini? Saya sudah awali tadi, yang terhukum adalah mereka yang hidupnya tidak benar. Tetapi orang yang sudah hidup benar, wah, dia memandang kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah hidup benar, dia melangkah dan melangkah masuk pada keselamatan yang kekal. Pembelian yang gambar berikut. Mereka antri berjalan menuju dengan tidak ada hambatan, karena mereka sudah hidup di dalam Tuhan, dan itulah yang kita inginkan. Ya, kita masuk pada keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar daripada Yesus. Semua agama apapun, semua manusia yang ada di dunia, kalau kau ingin masuk pada keselamatan yang kekal, terimalah Yesus secara pribadi dan lakukan apa kata Yesus, atau yang kita kenal kepada sebutan Isa Al-Masih. Dia jaminan keselamatan yang kekal. Kalau kita ingin masuk pada kerjaan surga, dunia ini tidak ada yang kekal, dan dunia ini semakin dekat menuju kepada penghukuman yang kekal. Tetapi selagi masih Tuhan berikan waktu kepada kita dapat mendengar suara firman Allah, dapat mendengar keselamatan yang kekal bersumber kepada Isa Al-Masih, bersumber kepada Yesus Kristus. Sekarang terima Dia, percaya Dia, lakukan apa kata Dia. Dan ayat pembacaan kita tadi berkata, Dialah jalan keselamatan. Itulah Yesus Kristus. Selagi masih ada waktu, ditawarkan keselamatan ini. Bukan hanya ditawarkan keselamatan dalam setiap kehidupan manusia, tetapi juga ditawarkan selama masih di dunia ini, yang hidup dalam masalah, beban, permasalahan apapun. Yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berlelah, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan sentosa. Ini janji Tuhan kepada setiap manusia. Manusia yang
Sekarang hidup sesuai dengan firman Allah. Karena manusia sudah ditebus. Yang menebus dosa manusia itu bukan manusia, bukan organisasi, bukan tokoh agama, bukan yang pendeta gede atau pendeta kecil, tapi yang menebus dosa manusia itu. Sehingga dituntut dari kehidupan manusia itu muliakanlah Tuhan, agungkan Tuhan dan segenap hidup. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 di sana jelas sekali. Muliakanlah Allahmu karena kau sudah dibeli, ditebus oleh darah Yesus, sehingga kau tidak akan menuju kepada kebinasaan, tidak akan menuju kepada penghukuman yang kekal. Lewat penebusan dan darah Yesus itu, maka engkau memperoleh keselamatan yang kekal dalam kerajaan surga. Makanya tuntunan dari ayat itu ditekankan Rasul Paulus, muliakan Allah dengan segenap tubuh. Karena tubuh ini baik Roh Kudus, tempat kediaman Allah, tempat kediaman yang kudus. Maka dikatakan kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena kebenaran itu kudus adanya. Kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Dialah yang menjamin penuh seluruh manusia di dunia ini yang percaya kepada Dia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima berkata, Dialah satu-satunya perantara antara manusia dengan Bapa di surga. Semua harus melalui Dia. 1 Timotius 2 ayat 5. Tanpa melalui Dia tidak ada keselamatan. Tanpa melalui Dia doa mereka tidak terjawab. Kalau kita mau memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, taatilah firman Allah. Jangan ingkari janjimu terhadap Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati setiap manusia, siapapun dia manusia di dunia. Dia tahu pola hidupnya, pola pikirnya benarkah di mana, atau sifat dan karakter bertentangan dengan kehendak. Orang Jawa berkata anjing tapi bukan kepala. Ia mendengar firman Allah sungguh-sungguh, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada satu sikap untuk ingin melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dari Kristen cuma KTP dan surat-suratnya Kristen, tetapi tidak ada Kristus dalam diri. Sehingga perkataan lebih banyak yang bohong, perkataan lebih banyak menyakitkan hati Tuhan, dan alas kalau Tuhan kerja. Kegagalan yang pasti akan didapatkan, kekecewaan yang pasti didapatkan oleh manusia itu yang tidak mau melakukan yang benar, yang tidak mau tunduk pada firman Allah, yang tidak mau memberikan satu kehidupan yang berkenan kepada Allah, yang tidak mau memberikan pertobatan yang sungguh terhadap Allah. Selagi masih ada waktu, gunakanlah waktu ini. Waktunya yang sudah semakin singkat. Firman Allah berkata tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Sama dengan Nuh berkata kepada masyarakat di zaman dia, suruh semua bertobat. Tidak ada yang mau taat pada perintah dia yang telah diperintahkan Tuhan untuk disampaikan. Mendekati membangun batra makin tinggi, air mulai naik, masih diberitahu kepada mereka, tapi tidak ada pertobatan. Tetapi setelah air sudah melewati gunung dan ingin untuk bertobat, ingin masuk dalam batra, tapi sudah terlambat. Itu yang akan terjadi di akhir, yang dikatakan Amos 8:11-12.
Tapi ingat, hari ini dan ini Allah berfirman kepada kita, mari terimalah firman dalam hidup kita, lakukan apa kata firman, berbuatlah sesuai kehendak firman itu. Kalau kita ingin masuk pada keselamatan yang Allah, itu kerajaan surga. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus, tetapi di dalam Yesus yang ada dalam diri kita, jaminan keselamatan pasti sudah dimiliki kita yang percaya kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Allah. Sudahkah kita hidup di dalam? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Yesus? Kita berada di penghujung akhir zaman. Renungkan itu di dalam diri. Jangan jadi di zaman Nuh, datang meminta bukakan pintu, tetapi apa jawabnya? Tuhan yang menutup pintu, bukan itu. Kita melihat kondisi sekitar kita di dunia ini, itu tanda waktunya Tuhan semakin dekat. Selagi masih ada waktu, mari berlomba-lomba datang kepada Tuhan, sembah Dia, dan muliakan Yesus Kristus dalam hidup. Selagi masih Dia beri waktu buat kita,